Jadi Ibnu Arabi ini nanti membedakan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama insan kamil, manusia sempurna, manusia otentik, original, asli, sama manusia binatang. Al-insan al-hayawan. Manusia binatang ini manusia yang casingnya saja manusia. Manusia itu kan jenisnya binatang. Saya sering bilang kan manusia itu binatang yang berpikir, binatang yang memaknai, binatang yang main simbol dan macam-macam. Dan katanya Ibnu Arabi, manusia yang kehilangan atribut kemanusiaan kamilnya, levelnya kayak binatang. Bedanya hanya di diferensia. Tentang alam ini ada martabat 7. Martabat 7 itu ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nanti terus ada alam arwah, ada alam misal, ada alam ajsam, ada alam insan. Manusia ada di alam ketujuh, alam insan. Itu namanya martabat 7. Inspirasinya dari Ibnu Arabi. Jadi alam ini tidak cuma satu dimensi, apa dua, apa tiga dimensi. Tapi dia punya 7 dimensi. Yang paling tinggi ahadiyah. Manusia bisa nyampe makom ahadiyah kalau atribut-atribut fisiknya dia tinggalkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita ketemu lagi sama beliau, Ibnu Arabi, dalam insan kamilnya. Ya nanti kita lihat ada apa dengan konsep insan kamilnya Ibnu Arabi. Oke, jadi insan kamil ini sebenarnya Ibnu Arabi tidak pernah nulis satu bab khusus yang judulnya insan kamil. Tapi nanti bertaburan di kitab-kitabnya sisipan-sisipan istilah insan kamil. Yang itu nanti oleh beberapa muridnya, khususnya nanti Abdul Karim Al-Jili, dikumpulkan jadi satu. Dan nanti yang sangat terkenal justru muridnya ini, Al-Jili, yang nulis kitab insan kamil. Tapi inspirasinya tetap dari Ibnu Arabi. Konsep-konsep dasarnya tetap dari Ibnu Arabi. Oke, jadi Ibnu Arabi ini nanti membedakan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama insan kamil, manusia sempurna, manusia otentik, original, asli, sama manusia binatang. Al-insan al-hayawan. Manusia binatang ini manusia yang casingnya saja manusia. Manusia itu kan jenisnya binatang. Saya sering bilang kan manusia itu binatang yang berpikir, binatang yang memaknai, binatang yang main simbol dan macam-macam. Dan katanya Ibnu Arabi, manusia yang kehilangan atribut kemanusiaan kamilnya, levelnya kayak binatang. Bedanya hanya di diferensia. Diferensia itu kambing sama ayam, itu kan beda, tapi kan sama-sama binatang.
Nah, nanti ada satu jenis binatang lagi namanya manusia. Itu kalau atribut-atribut kemanusiaannya nggak dipakai. Atribut-atribut kesejatiannya dibuang. Jadi kamu tinggal milih sekarang hidupmu mau jadi insan kamil apa insan hayawan. Ya insan hayawan itu jelas orientasinya ke bawah, tidak ke atas. Yang dipikir dunia. Dunianya jadi nomor satu. Kalau dunia nomor satu, ya Allah nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kalau cita-citamu hanya menaklukkan dunia, menaklukkan lingkungan sekelilingmu, menaklukkan Indonesia, menaklukkan Ahok, ya yang lain nomor sekian berarti. Pokoknya apapun yang terjadi harus dipenjara. Itu berarti nomor satu dia. Jangan sampai jadi nomor satu. Yang boleh nomor satu dalam hidup kita hanya Allah. Oke. Nah, orang yang orientasinya ke bawah nanti jatuh bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Kita menyebutnya asfala safilin. Di bawah lebih ke bawah lagi. Nah, jadilah insan kamil. Insan kamil adalah abdu rabbih. Kalau insan hayawan itu kebanyakan abdun nazar. Ini saya tidak tahu Ibnu Arabi sedang nyindir kita apa enggak. Dia tidak menyebut abdun nafas, tidak menyebut hambanya hawa nafsu, tapi hambanya nalar, hambanya akal pikirannya sendiri. Yang didewa-dewakan, yang dinomorsatukan bukan Allah, tapi kebenaran versinya. Dianggapnya hidup seperti itu, pikiran seperti itu, yaitu yang benar dan paling benar. Jadi itulah yang dia sembah. Jadi Abdun Nazar, lawannya Abdur Rabb. Katanya Ibnu Arabi, ya insan kamil ya makomnya tetap Abdur Rabb, hamba Tuhannya. Bukan hamba persepsinya, bukan hamba persangkaan-persangkaannya, bukan hamba pendapat-pendapatnya. Apa ndak boleh meyakini pendapat kita benar? Boleh. Tapi sambil tetap yakin karena aku ini manusia bisa salah, ya pendapatku mungkin salah, mungkin keliru. Wah, ini semangat ini susah ditemukan. Mungkin memang susah untuk merasa bahwa aku bisa keliru. Oke, kita ngomong kayak gini biasanya untuk orang lain. Tapi untuk diri kita sendiri berat. Ngomong bahwa aku itu bisa salah loh, itu susah. Selalu kamu kan manusia, bisa salah toh kan gitu. Kalau gitu gampang. Tapi kita selalu yang benar itu milikku. Orang yang kayak gini sebenarnya selain bahaya karena Allah nggak nomor satu, dia bahaya karena nggak bisa berkembang lagi. Nggak bisa berkembang itu dia sudah final. Dia menganggap pikirannya sudah selesai, ya ini yang paling benar. Padahal kan di awal sudah diyakinkan bahwa kita ini manusia, pandangan kita terbatas, wawasan kita terbatas. Banyak sekali ketidaksempurnaan dalam diri kita. Maka pikiran-pikiran kita juga terbatas, wawasan kita juga terbatas. Sepinter-pinternya orang, wawasannya terbatas. Sak jago-jagonya Habibie misalnya, kamu anggap dia jenius, IQ-nya berapa. Dalam banyak hal mungkin ada hal-hal yang kamu ketahui Habibie tidak tahu. Mungkin Habibie tidak ngerti gimana caranya gitaran, Habibie tidak ngerti gimana caranya nyedot rokok dengan sudut yang paling enak. Itu tidak ngerti Habibie. Mungkin dia nggak pernah ngerokok. Kan yang penting tidak ngerti kan, dia juga tidak tahu segalanya, sejenius apapun. Donald Trump yang sekaya itu, dia merasa bisa membeli segalanya, sangat banyak yang dia tidak tahu dan tidak ngerti. Sopo, tinggal kamu sebut Einstein kah? Atau filosof-filosof yang kita bahas 100 pertemuan lebih, banyak dia yang tidak tahu.
Sak jago-jagonya Ibnu Rus mungkin dia belum pernah lihat binatang yang namanya kerbau apa bebek. Karena Spanyol Timur Tengah zaman abad keberapa mungkin tidak ada. Ya kan? Enggak, kita terbatas kok. Kebenaran yang kita tahu hanya sejangkau pengalaman kita. Yang sempat mampir di kepala kita. Itu saja. Maka jangan disembah nalarmu, jangan disembah pikiran-pikiranmu. Merasalah selalu bahwa masih banyak yang harus kamu ketahui. Bahwa untuk kepentingan pragmatis, praktis kamu butuh pengetahuan-pengetahuan tertentu, ya. Tapi tetaplah terbuka. Biar kita bergerak terus ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Oke, biar tidak dituduh oleh Ibnu Arabi kita ini hamba nalar. Yang kita dewakan kebenaran pikiran kita sendiri, bukan Allahnya. Oke, jadi itu kategori-kategori awal sebelum kita masuk ke insan kamilnya. Terus, apa sih insan kamil itu? Jadi manusia itu satu-satunya makhluk di dunia ini yang sifatnya sintesis, jamaiyah. Kalau dalam Futuhat, majmuk. Jadi segala atribut, segala karakter alam semesta, juga bahkan karakter ketuhanan ngumpul dalam diri kita yang namanya manusia. Jadi kalau bahasa mudahnya, jasad kita yang lahir ini mikrokosmos. Sementara dimensi batin kita itu ilahiyah sifatnya. Jadi manusia itu lengkap. Kita mengandung semua kandungan alam semesta, sekaligus dalam diri kita ada penggerak yang asalnya langsung dari Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Oke. Maka insan kamil itu mudahnya ketika seseorang sadar akan jati dirinya dan mampu mengaktualkan potensi ilahiyah yang ada dalam dirinya. Jadi semua yang tidak mengarah ke situ tidak esensial bagi insan kamil. Jadi rumusnya itu, makanya sadarilah dirimu bahwa alam semesta itu ada dalam dirimu. Segala unsurnya, apapun itu, ada. Makanya kita disebut mikrokosmos. Maka tugas awal seorang manusia itu bukan memahami keluar, tapi muhasabah ke dalam. Coba baca dirimu ke dalam, serius. Lihatlah apa saja faktor, variabel, unsur yang mengkonstitusi hidupmu, lahir maupun batin. Kalau ketemu dirimu yang sejati, berarti kamu sekaligus memahami makrokosmos dan memahami Tuhan. Kenapa memahami makrokosmos dan memahami dirimu itu sekaligus memahami Tuhan? Karena alam semesta termasuk kita manusia itu tajallinya Tuhan. Tajalli itu kalau bahasanya dunia lain itu penampakan. Kalau bahasanya wayang itu pengejawantahan. Itu namanya tajalli. Jadi Tuhan itu menampakkan dirinya lewat makhluknya, lewat alam semesta, lewat kita. Jadi kenalilah Tuhan di aku, di alam semesta, dalam dirimu. Kenapa? Ya karena memang kita ini, itu kan nanti doktrin wahdatul wujudnya Ibnu Arabi kan bunyinya begitu. Kita itu tajallinya Tuhan. Ketika Tuhan
ingin dikenal, lahirlah dunia seisinya, alam semesta termasuk manusia. Oke, nanti kita jelimiti lagi pelan-pelan. Jadi yang penting rumusnya itu dulu, bahwa insan kamil itu perpaduan sintesis antara makrokosmos dan ketuhanan dalam diri manusia. Oke, rumus pertamanya itu. Jadi gambarannya itu, dari wahdatul wujud lahirlah insan kamil. Jadi kayak gini loh gambarannya. Itu kan diawali dari realitas itu satu-satunya yang ada kan hanya Allah. Sebelum dulu ada apa-apa, yang ada kan hanya Allah. Maka ketika Allah ingin menciptakan, gampang-gampangannya itu ya. Kalau ulama yang lain bilang Allah itu kan menciptakan dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Ini dipandang susah dipahami. Untuk lahir sesuatu kan butuh bahan. Manusia aja disebut dari tanah, nanti malaikat dari cahaya, setan dari api, itu kan namanya ada bahan. Cuma dulu ketika belum ada apa-apa, wong apa-apanya belum ada, yang ada cuma Allah. Bahannya apa? Ya bahannya tidak lain ya Allah sendiri. Wong nggak ada apa-apa. Kalau bahannya di luar Allah berarti ada sesuatu selain Allah. Bahannya ya Allah itu. Itu kalau pakai bahasa kasar bahan ya. Disitulah nanti muncul ide emanasi. Melimpah dari dirinya Allah. Karena memang tidak ada apa-apa selain Allah. Berarti satu-satunya jalan untuk lahir sesuatu di luar Allah, sumbernya harus Allah juga. Jadi wujud yang sejati itu hanya Allah. Ketika muncul wujud lain, itu pasti pecahan, dalam tanda petik ya, pecahan dari Allah. Yang hakikatnya ya Allah sendiri. Kalau gelas ini tak pecah-pecah, tak cuil-cuil, hakikatnya kan ya gelas yang pecah dan cuil itu tadi. Itu ya gambaran kasarnya begitu. Untuk teman-teman paham emanasi. Sejak kemarin kan kamu bingung, iya ya emanasi itu kok Allah melimpah memancar. Ya karena memang tidak mungkin ada penciptaan dengan bahan. Pasti munculnya ya dari Allah sendiri. Nah, dari situ mungkin muncul, kenapa kok melimpah bahasanya? Kenapa kalau Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan kan pakai istilah melimpah dari diri Allah? Ya karena memang tidak bersifat, kenapa kok ndak Allah menciptakan saja ndak ada apa-apa terus tiba-tiba ada. Itu susah dipahami. Jadi ya melimpah dari dirinya Allah, keluar dari dirinya Allah. Oke, jadi wahdatul wujud, satu-satunya wujud yang ada hanya Allah. Dan nanti dari situ melimpah. Lahirlah manusia termasuk alam semesta. Dan limpahan pertama, lelehan pertama, itulah nanti yang dikenal sebagai hakikat Muhammadiyah. Tidak ada hubungannya sama NU atau sama anu ya. Ya nanti Muhammadiyah kamu protes, mbok diganti wae Pak hakikat NU. Ini bukan Muhammadiyah itu. Kadang orang menyebutnya Nur Muhammad. Kalau analoginya matahari, cahaya pertama yang melimpah dari matahari, yang paling dekat dari matahari, itulah Nur Muhammad. Itulah hakikat Muhammadiyah. Saya tidak tahu alasannya apa Ibnu Arabi termasuk Al-Hallaj pakai istilah Nur Muhammad. Mungkin dari premis bahwa makhluk di alam semesta ini yang jadi masterpiece-nya Allah adalah manusia.
Dan di kalangan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Muhammad. Berarti Muhammad itu paling dekat di hatinya Allah. Maka pancaran pertama yang paling bercahaya oleh para sufi disebut Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Kenapa kok nggak disebut Nur Adam apa Nur Isa? Mungkin logikanya karena ya beliau yang paling dicintai oleh Allah, paling dekat sama Allah. Makanya kan ada hadis laulaka ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. Kan? Ya sering saya bilang ketika orang makomnya di level cinta itu kan selalu demi yang dicintai, untuk kepentingan yang dicintai. Oke, jadi yang paling dicintai Allah sebelum Muhammad yang fisik ini lahir, dulu sudah ada yang oleh Ibnu Arabi dan kawan-kawan disebut Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad inilah nanti dari cahaya pertama lahirlah lelehan-lelehan selanjutnya, cahaya-cahaya selanjutnya. Sumbernya ya dari cahaya yang kalau ini matahari terang, yang paling dekat dari matahari yang disebut Nur Muhammad ini kan terang yang kedua. Sumbernya langsung matahari. Tapi terang yang ketiga, sumbernya ya terang yang kedua ini tadi. Nanti terang yang keempat, sumbernya terang yang ketiga. Terang yang kelima, sumbernya terang yang keempat, dan seterusnya. Jadi benchmark paling utama, yang paling dekat, paling mirip dengan Allah itu Nur Muhammad. Maka nanti insan kamil adalah mereka yang bisa membersihkan dirinya kemudian masuk ke level Nur Muhammad. Dialah yang paling bercahaya. Dan Ibnu Arabi tidak ngomong upaya bersatu, kesatuan dan macam-macam, karena hakikatnya memang sudah satu. Jadi Allah sama kita itu satu. Nanti ideologi kayak gini banyak di tradisi mistik timur. Kalau di Jawa disebut Gusti itu ya kasunyatan. Kasunyatan itu kalau pengen ketemu Allah ya di realitas sehari-hari ini. Allah hadir. Meskipun kita sering tidak mengakui kehadiran Allah, kita menganggap Allah itu jauh ada di sana. Jadi dari wahdatul wujud menuju insan kamil. Jadi kita semua adalah cermin keberadaan Allah. Dulu sering saya analogikan, seandainya ini Allah, masjid ini isinya kaca semua. Kenapa makhluk itu bayangannya Allah? Maksudnya apa? Makhluk itu gambar yang ada di kaca. Alam semesta itu kayak gambar yang ada di kaca di sekeliling kita ini. Mungkin yang kaca sebelah sana gambarnya punggung, kaca yang sebelah kiri gambarnya pundak, sebelah kanan gambarnya pundak. Itulah alam semesta. Kalau yang sana gerak, itu kan yang gerak bukan sana tapi sini. Jadi yang sana itu cuma gambarnya, sifatnya ilusi, dia tidak benar-benar ada. Yang benar ada ini. Jadi gambar di cermin itu bukan barang yang sebenarnya. Dia cuma refleksi dari barang yang sejati. Termasuk dirimu. Kecuali kamu menghindar dari cahaya. Kamu sendiri yang menjauh dari cahaya. Menjauh itu bukan berarti kamu melepaskan diri dari cerminan Allah, tapi kamu menutupi dirimu sendiri dari cahaya sehingga kamu tidak kenal dirimu. Yang rugi ya kamu sendiri. Ya sama kayak kita bagian dari alam semesta. Kita ini mikrokosmos. Alam semesta makrokosmos, maka apapun yang terjadi dengan makrokosmos akan berpengaruh pada mikrokosmos. Kalau alam cedera, yang sakit kita.
Kalau hutan kamu tebangi, yang merasakan banjir bukan hutan dan gunungnya, tapi manusia. Kalau ozonnya robek, bumi ini panas, yang kepanasan kan juga kita. Jadi alam dan kita itu saling bercermin. Kita adalah tajallinya Allah. Terus. Terus. Ya. Jadi sekarang manusia sebagai insan kamil. Ini agak mengulang yang tadi. Manusia ini utuh dan kamil ketika jati dirinya sebagai wakil Tuhan, khalifah Tuhan, dan rohnya Tuhan dalam dirinya ditemukan, sekaligus dia menyadari dirinya sebagai mikrokosmos. Jadi manusialah yang bisa menjelajah ke semua alam. Nanti kalau belajar Ibnu Arabi, alam itu ada banyak. Kamu kan ngertinya cuma alam dunia ini sama besok alam akhirat. Kalau di Ibnu Arabi banyak. Nanti ajaran Ibnu Arabi ini diserap oleh beberapa filosof Nusantara, misalnya Hamzah Fansuri, Syekh Siti Jenar, dan kawan-kawan. Nanti lahir tentang alam ini ada martabat 7. Martabat 7 itu ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nanti terus ada alam arwah, ada alam misal, ada alam ajsam, ada alam insan. Manusia ada di alam ke-7, alam insan. Itu namanya martabat 7. Inspirasinya dari Ibnu Arabi. Jadi alam ini tidak cuma 1 dimensi, apa 2 apa 3 dimensi, tapi dia punya 7 dimensi. Yang paling tinggi ahadiyah. Manusia bisa nyampe makom ahadiyah kalau atribut-atribut fisiknya dia tinggalkan. Ahadiyah itu fase ketika Tuhan dalam kondisi negasi. Negasi itu tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya cara untuk menjelaskan pakai kata-kata tidak. Jadi tidak begini, tidak begitu. Tidak A, tidak B, tidak C, tidak D. Kalau dijelaskan pakai statement positif, pasti salah. Itu makom ahadiyah, level paling tinggi. Ini yang laisa kamislihi syai'un, tidak bisa dikenali. Tuhan yang sejati dalam hakikat kediriannya. Kamu gambarkan kayak gimana pun, bukan itu. Itu makom ahadiyah. Tapi kan terus Allah bilang, aku ingin dikenali. Kuntu kanzan mahfiyan fa'uridu an u'rofa. Aku ini khazanah tersembunyi, maka aku ingin dikenali. Dari situ Allah menciptakan makhluk. Nah, level pertama yang disebut hakikat Muhammadiyah tadi ada di dunia kedua. Dunia wahdah. Kemudian limpahan dari wahdah, ya realitas ini, alam semesta dan seisinya ini, dunia wahidiyah. Sudah ada zat, sudah ada sifat, meskipun belum terinci. Baru nanti masuk ke level-level di bawahnya. Ada alam arwah, alam ajsam, alam insan, dan seterusnya. Kapan-kapan kalau kita ngomong filosof sufi Nusantara, kita bahas itu. Ronggo Warsito juga menyinggung itu dalam serat Hidayat Jati. Oke, itu bau Ibnu Arabinya kuat. Jadi arahnya ke manusia sebagai insan kamil. Oke, terus di sekeliling kita, ini sering saya bilang ya,
hati-hati memposisikan diri, jangan-jangan kita berhadapan dengan orang yang dicintai oleh Allah, walinya Allah, temannya Allah. Ini saya ambil dari bab 73, dari 560 bab, tentang level dan tingkatan para kekasih rahasia Allah. Para kekasih Allah yang ada di seluruh penjuru dunia ini, inilah para insan kamil yang bikin dunia ini belum kiamat. Selama orang-orang ini masih ada, kiamat belum terjadi. Oke. Yang paling tinggi, kadang orang menyebutnya wali kutub. Kelompok Al-Aqtab. Ya, kutub itu penghulu. Penghulu maksudnya kepala, bukan penghulu dalam arti yang mengijab kabulkan. Jadi yang paling tinggi. Jadi ada orang-orang kekasih Allah yang levelnya wali kutub. Wali ini jumlahnya cuma 1. Meskipun nanti ketika meninggal ada gantinya. Jadi ya nanti di narasinya siapa? Ibnu Arabi disebut beberapa yang sepengetahuan dia pernah menduduki makom sebagai wali kutub. Seperti Abu Yazid Bustami, Ahmad Ibnu Harun Rashid Ar-Rosidi, para khulafaur rasyidin. Empat-empatnya bagi Ibnu Arabi itu wali kutub. Hasan bin Ali. Gak usah tanya kenapa Husain gak masuk. Karena memang, ya karena Hasan ini dikenal memang perilaku kehidupannya sufistik. Hasan ini secara aklamasi diangkat sebagai khalifah, tapi diminta oleh Muawiyah dikasihkan. Karena bagi dia apa sih jabatan itu? Kalau dengan jabatan ini saya kasihkan umat Islam tentram, saya kasihkan. Umat Islam damai, saya kasihkan. Itu Hasan. Meskipun beliau meninggal diracun oleh istrinya sendiri. Diracun 2 kali. Diracun yang pertama tidak sempat meninggal. Ya tetap istrinya nggak dimarahi, nggak dicerai. Diracun lagi yang kedua dan meninggal. Nggak usah tanya, wali kok bisa meninggal Pak? Ya iso. Ya, meninggal nggak meninggal itu ya urusannya beda. Tapi Hasan bin Ali sempat. Kalau ulama Umar bin Abdul Aziz, Umarok, khalifah yang makomnya dipandang Umar bin Abdul Aziz. Kapan-kapan saya membayangkan nanti ada 1 bulan kita ngomong pemikiran-pemikirannya para raja. Salah satunya saya ingin ngangkat Umar bin Abdul Aziz. Mungkin Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain, muridnya Aristoteles. Kemudian dari Jawa saya ingin memasukkan Sultan Agung dengan serat sastra gendingnya. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Satu lagi entah nanti kita cari. Yang posisinya raja. Jadi jangan salah, raja, presiden, pemimpin itu banyak juga yang punya gagasan-gagasan original, filosofis. Oke. Jadi Al-Aqtab. Di bawah Al-Aqtab ada Al-A'immah. Kalau Al-A'immah isinya 2. Gelarnya Abdul Rabbi sama Abdul Malik, 2 orang wali. Itu level kedua. Kemudian level ketiga ada Al-Autad. Oke ya. Al-Autad itu artinya cagak, tiang, pasak. Ya. Al-Autad ini jumlahnya 4.
adanya di 4 penjuru mata angin, barat, utara, timur, selatan. Jadi di barat juga ada wali, jangan salah. Tidak cuma di timur. Ya entah siapa beliaunya kita tidak tahu. Jadi porosnya ada di Ka'bah. Autad ini dalam catatannya Ibnu Arabi pernah di antara wali Autad ini perempuan. Ya siapa ngerti di antara yang di sini ada yang wali perempuan. Oke, cuma tidak usah merasa wali. Nanti penyakitnya kembali lagi. Gelarnya 4 orang ini ada Abdul Hayy, ada Abdul Halim, ada Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Ibnu Arabi cerita, kami pernah ketemu orang di Maroko. Jadi seorang di antaranya tinggalnya di Maroko. Sedang ngumpul, mereka tinggal di utara, di timur, di barat, di selatan bumi. Ini mereka yang menjaga keseimbangan alam, sehingga tidak jadi kiamat. Namanya Al-Autad. Ada lagi wali Abdal. Badal ini pengganti. Jadi jumlahnya 7. Menjaga 7 wilayah di bumi. Saya tidak tahu 7 wilayah itu pembagiannya bagaimana. Yang jelas bukan benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, tidak. Ada kategori pembagiannya sendiri. Nanti itu Ibnu Arabi cerita ada wali Abdal yang namanya Abdul Majid bin Salamah. Ada orang bernama Abdul Majid bin Salamah tanya pada seorang wali Abdal namanya Mu'adz bin Asyroh. Gimana sampean kok bisa jadi wali Abdal? Katanya dia jadi wali Abdal itu yang pertama karena sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri. Bukan kita banget. Ya. Kita kebalikannya semua. Kalau kita suka makan-makan, ya. Kalau malam sukanya tidur, kemudian suka kalau ada rame-rame, pesta-pesta, banyak teman. Kebalikannya. Sekarang kita menghadirkan teman kan sering tidak pakai fisik, tapi pakai WA sama Facebook. Sama aja, berarti kita tidak suka kesendirian, sukanya keramaian. Nah, berarti kalau seandainya kita wali, pasti bukan wali Abdal. Mungkin wali yang lain. Wali murid atau wali. Oke, ada An-Nuqaba. An-Nuqaba ini, ya, nakib itu artinya kepala kaum. Jumlahnya 12. Jadi, di antara cirinya wali Nuqaba ini syariatnya kuat. Jadi patuh pada syariat, tapi juga dia bisa membaca pengetahuan-pengetahuan rahasia. Bahkan di antara karomahnya diceritakan Ibnu Arabi ada wali Nuqaba yang bisa nebak ini jejaknya orang pintar apa orang bodoh. Kalau mungkin habis jalan-jalan di pantai itu dilihat, oh ini jejaknya orang pintar, ini orang bodoh, itu bisa. Dari jejaknya saja. Itu wali Nuqaba namanya. Ada lagi wali Nujaba. Kalau Nujaba 8 orang. Dari akar kata najib. Cirinya disukai banyak orang. Di mana-mana disambut banyak orang. Oke. Meskipun yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya wali. Yang mengingatkan bahwa dia wali adalah wali yang lain, yang derajatnya lebih tinggi. Wali kelompok Nujaba ini jumlahnya 8. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau satu meninggal akan diganti yang lain. Biasanya ada istilah wisuda wali. Jadi, ya kapan-kapan kamu tak undang kalau ada wisuda wali ya. Oke, ada wali kelompok Hawariyun.
Hawari ini dari akar kata penolong. Hawariyun ini jumlahnya 1 setiap zaman. Kalau meninggal nanti diganti lagi. Nabi menyebut pernah bahwa hawarinya beliau adalah Zubair bin Awam. Berarti Zubair termasuk kategori wali hawari. Meskipun di sekeliling Nabi banyak sahabat-sahabat. Kalau Khulafaur Rasyidin kan tadi jelas walinya. Nah, kalau ini Zubair bin Awam itu wali hawari, kelompok hawariyun. Ada Rojabiyun. Ini yang paling unik menurut saya di antara kategori-kategori yang lain. Rojabiyun ini dia jadi wali kalau bulan Rejab saja. Iya. Orang-orang ini biasanya di bulan Rejab dia akan jatuh sakit. Dan saat dia sakit, dia akan dapat banyak sekali ilham, banyak sekali isyarat dari Allah. Jadi sampai nanti akhir bulan. Kalau bulan Rajab selesai dia. Cuma ya dengan bekal wawasan ilhamiah yang sangat banyak yang diperoleh saat dia sakit di bulan Rajab. Ya meskipun kalau kalian besok bulan Rajab sakit, tidak usah mikir, wah iki aku ya arep dadi wali ini, Rejab-Rejab kok pilek. Wah ini jangan-jangan saya wali Rojabiyun. Ndak di situ. Pokoknya ndak usah mikir dirimu wali lah. Oke, jadi wali-wali Rojabiyun ini juga banyak yang ndak paham kalau dirinya wali. Cuma dia nanti akan banyak sekali dapat petunjuk dari Allah yang datangnya di bulan Rajab ini. Nanti bulan Rajabnya pergi, sudah kembali seperti sedia kala. Kayak orang biasa normal. Namanya Rojabiyun. Ada kelompok Khotamiyun. Ibnu Arabi sendiri bilang bahwa akulah penutup para wali. Dia pernah bilang begitu. Itu menunjukkan bahwa dia termasuk jenis Khotamiyun. Jumlah ini hanya ada seorang. Dan setelah wali Khotamiyun ini terus Nabi Isa datang. Wali yang terakhir. Ini jenis wali Khotamiyun. Selanjutnya masih panjang sebenarnya. Ada sekelompok manusia kekasih Allah yang misterius namanya Rijalul Ghaib. Jumlahnya 10 orang di setiap masa. Jadi orang ini cirinya biasanya lembut, lemah lembut, jasmani rohaninya. Jadi kalau ngomong tidak bisa ngomong keras. Orangnya misterius, tidak banyak orang kenal. Kecuali mereka memperkenalkan dirinya. Oke. Jadi ya karena misterius, jarang orang ngerti. Oke ya, namanya Rijalul Ghaib. Jumlahnya 10 orang. Ada Rijalul Quwah Al-Ilahiyah. Kalau Rijalul Quwah Al-Ilahiyah jumlahnya 8. Cirinya wali di kelompok ini adalah orang-orang ini cirinya adalah tegas. Bukan keras ya, tegas. Jadi kukuh pada kebenaran. Oke, katanya Ibnu Arabi di kota Fes, Maroko ada orang namanya Abu Abdullah Al-Dakok. Dia salah seorang wali yang masuk Rijalul Quwah Al-Ilahiyah. Tegas, tegas itu maksudnya punya prinsip, tidak mencela-menceli. Meskipun tidak keras, gayanya tetap lemah lembut. Tidak ada wali yang kasar, nggak ada wali yang keras. Oke, ada Al-Wirosah. Ini para ulama. Jadi pewaris para nabi. Cirinya ibadah tidak hanya yang wajib-wajib, suka dengan yang sunnah dan tidak suka keramaian. Alhamdulillah. Itulah level-level gelar-gelar para insan kamil, para wali. Dari Ibnu Arabi.
dan segala karakternya, termasuk dasar filosofinya, mulai dari wahdatul wujud, mikrokosmos, makrokosmos, manusia sebagai khalifah, manusia sebagai ruhnya alam semesta, dan terakhir manusia sebagai kekasih pecintanya Allah. Itulah insan kamil.